Jadi kalau di LLM itu ketika kita memasukkan prompt gitu ya, dia kan mikir ya. LLM itu nanti ada processingnya gitu. Nah di situ ada yang disebut COT atau chain of thought. Katanya kalau kita pakai perangkat network dari Cina itu ada yang dikirim ke Cina datanya dan lain-lain. Nah, jadi wajar sekarang ada teknologi canggih dari Cina, DeepSeek ini. Jadi approach dari sisi teknologi itu ternyata masih ada belokan-belokan tajam ya. Masih Jadi ada potensi. ada improvement gitu ya. Jadi apa yang sekarang kita miliki itu tidak hanya diimprove dengan nambah data, nambah computing power, tidak gitu ya. Tapi dari sisi algoritma, dari sisi arsitektur, ternyata peluang untuk improvement itu kalau menurut saya akan selalu terbuka. Nah, kembali kita ke DeepSeek ini, ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak Budi kayaknya ya nanti. Nah, keunggulan ini ya. apakah DeepSeek itu unggul di segala aspek? Nah, Pak Budi yang udah nyoba-nyoba nih. Nggak juga Pak Budi ya. Salah satu yang terasa tadi pagi Pak Budi nunjukin, yang nggak unggul apa? Sering error. Sering error. Sering tidak menjawab. Sering tidak menjawab, bukan error ya? Tidak menjawab ya, karena kalau di awal-awal kabarnya ya itu tadi karena dia mengguncang dominasi hegemoni US gitu ya. Kabarnya ada semacam serangan juga, entah DDoS atau apa gitu ya. Diserang sama Amerika gitu. Serang sama Amerika. Tapi di sisi lain mungkin karena sangat menarik, jadi usernya tertarik kan, banyak yang menggunakan sehingga trafficnya overload gitu. Nah saya nggak tahu beberapa hari ini apa yang terjadi itu. Mungkin juga sebetulnya di Amerika dan dunia ini kan, Amerika terutama kan kemarin sempat X itu di ban kayaknya Pak Budi ya. Oh, jadi mungkin dari orang Amerika sendiri punya kekhawatiran kalau saya tergantung sama teknologi Amerika terus, jangan-jangan nanti di-ban lagi sempat. Nah, ya. Makanya ketika ini ada alternatif, semua install itu kali ya. Dan ya ini seperti sistem yang sedang rame di Indonesia juga Pak ya. Sistem yang rame, banyak diakses semua orang di Indonesia dan performansinya nggak bagus. Ya. Sistem di kementerian Pak. Nah, kemarin dibahas di yang lalu. Jadi mungkin karena itu. Tapi sebetulnya kelemahan apa lagi Pak Budi kan udah nyoba ngobrol nih, ngebanding-bandingin. Iya. Yang lebih jelek apa nih Pak Budi? Yang lebih jelek, kan gini, saya mencoba itu kan dengan sampel-sampel pertanyaan, biasanya bukan pertanyaan yang sulit gitu ya, tapi pertanyaan yang menjebak dan sebagainya. Tricky gitu ya? Tricky. Nah. Sejauh ini saya tidak bisa membedakan ya, karena kan saya tidak menggunakan benchmark yang dengan banyak pertanyaan gitu. Nah mungkin dari sini bisa Mas, ini ada misalnya di artificial analytics AI gitu ya, itu ada yang membandingkan. Jadi dari quality dan speed gitu ya. Di sumber lain juga ada yang membandingkan dari reasoning, dari ada beberapa aspek gitu ya. Nah, sekilas misalnya yang saya ingat ya, dari sisi dia ketika membuat kode, kalau kita minta guidance untuk programming ke DeepSeek atau ke ChatGPT misalkan, itu kurang lebih setara. Itu. Kalau buat kode. Nah kalau di sini yang ini tuh yang gambar sebelah kiri kode itu Pak ya. Ini umum ini gabungan ini quality gitu ya, lumayan. Nomor 3 ya di nomor situ 3 ya? Nomor 3 ya, O1 itu nilainya 90, O3 mini itu nilainya 89, kemudian DeepSeek R1 itu nilainya 89 dengan biaya yang jauh lebih rendah tadi itu. Ya kan? Biaya training dan biaya pakai gitu ya. Biaya menggunakan itu jauh lebih rendah. Nah, itu yang kira-kira performance-nya mirip-mirip gitu. Tapi dia biayanya jauh lebih rendah. Kalau speed, nah ini masalah yang tadi itu. Speed itu dia masih dari sisi itu ya mungkin kapasitinya masih belum itu. 19 token per second. Ya, dia dari berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5 ada, kita melis ada sekitar 12 nanti kita tampilin ya. Nah, nanti kita tampilkan ya. Itu DeepSeek malah paling rendah itu speednya. Bahkan kalau sekarang tadi pagi saya coba mengakses, kadang bisa kadang enggak itu. Masalah kapasitas ya. Kapasitas. Tapi ada kelebihannya juga Pak untuk masalah ini, karena DeepSeek itu masih open, sama seperti yang lain yang masih open juga, kita bisa running sendiri sebetulnya. Bisa sendiri. Jadi
Kalau lambat di server dia, coba di on premise kita. Oke, kita download modelnya, kita jalankan di sistem mesin kita. di mesin kita. Oke. Wah, itu menarik sekali. Nah, ada lagi Mas Ali yang menarik ya. Ini tadi mungkin terlewat kita bahas ya. Sebenarnya yang lain juga sama. Jadi kalau di LLM itu ketika kita memasukkan prompt gitu ya, dia kan mikir ya. LLM itu nanti ada processingnya gitu. Nah, di situ ada yang disebut COT atau chain of thought. Jadi dia langkah demi langkah berpikirnya itu dia nggak langsung ke kesimpulan akhir kan ya. Nah, menariknya di DeepSeek itu chain of thought-nya itu ditampilkan kan, makanya teman-teman kalau yang udah menggunakan itu kan dia muncul itu kayak dia bimbang gitu ya. Ini kayak katanya begini dari sumber lain kok beda. Lah, terus mana yang harus kita ambil gitu sampai nanti dia keluar kesimpulan. Kayak kalau baca komik itu yang bentuknya bulat-bulat gitu ya di atas sebelum dia ngomong. Sebelum dia ngomong dia mikir dulu gitu. Nah, itu sebenarnya menarik juga karena kita sekaligus bisa semacam mereview dan mengenali sambil belajar juga ya cara berpikir, cara apa dia memproses prompt itu, menjawab itu, cara berpikirnya itu seperti apa. Itu kita bisa lihat dari situ. Tapi itu punya kelemahan ternyata Pak. Ada salah satu teman saya kemarin bilang dia biasa minta ya kalau sekarang kan orang coding selalu kadang-kadang coba nanya ke ChatGPT dan sebagainya. Nah, kata dia kalau nanya ke DeepSeek itu nggak to the point katanya. Nggak to the point. Jadi ngomong dulu ini baru di bawahnya ada ini. Sedangkan kalau ke ChatGPT dan lain-lain tinggal copy paste. Tinggal copy paste. Iya. Dia panjang gitu ya. Kemudian nanti tetap ada jawaban akhir. Jawaban akhirnya cenderung komprehensif. Nah, ini tergantung kita butuhnya yang gimana ya. Kalau kita butuhnya ada semacam penjelasan, mungkin jawaban DeepSeek itu enak lebih cocok gitu ya. Tapi kalau kita hanya tujuannya cari jawaban yang apa, intinya apa gitu ya. Nah, mungkin yang lain lebih oke gitu. Jadi itu kelebihan sekaligus kekurangan ya, itu sekaligus ya memang. Oke. Nah, ini menariknya nanti ada satu pertanyaan lagi nih terkait dengan ini. Nah, ini salah satu hal yang jadi ini Pak sebetulnya dengan berbagai keunggulan dan kelemahannya, seberapa aman model ini dan apakah ada yang risiko yang perlu diwaspadai? Karena nah ini kalau saya ini ada beberapa yang bertanya seperti ini juga ke saya. Pertanyaannya ini karena Cina dan kita punya kecurigaan juga ke Cina gitu ya. Iya. Seberapa aman gitu karena dulu kan ya mungkin media kita kan banyak membaca dari media Amerika dan sebagainya. Nah dulu kenapa misalnya Huawei nggak boleh dan lain-lain kan masalah keamanan tuh katanya. Katanya kalau kita pakai perangkat network dari Cina itu ada yang dikirim ke Cina datanya dan lain-lain. Nah jadi wajar sekarang ada teknologi canggih dari Cina, DeepSeek ini. Jadi sebetulnya seberapa aman sih DeepSeek ini? Iya. Atau seberapa amannya juga yang lain sebetulnya kembali. Ya, betul. Nah, ini sebenarnya aspek keamanannya kan nanti macam-macam Mas ya. Tadi ada yang dijelaskan Mas Ali itu kan aspek confidentiality gitulah ya. Kalau kita menggunakan nanti data kita bocor atau tidak gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat ya, kita tampilkan juga. Ini ada pengukuran tingkat keamanan. Nah, ini perspektifnya ini semacam cyber security ini ya. Ya, jadi Mas Ali. Jadi kalau kita pengen mengeksplor tentang serangan dan sebagainya gitu ya, kan hacker itu kadang-kadang tanya ke ChatGPT ya, tanya ini kalau saya mau melakukan serangan jenis DDoS gitu ya, ini kalau spesifik seperti ini kodenya seperti apa gitu ya. Nah kalau di LLM yang lain itu ada semacam guardrail. Jadi dia ada bentengnya. Jadi kalau ada pertanyaan yang seperti itu, nanti langsung diputus gitu ya. Meskipun tetap bisa kita akalin. Kita misalnya saya sedang meneliti tentang kriptografi gitu ya. Kalau seperti ini itu ada masalah. Itu nanti cara menyerangnya seperti apa gitu ya. Kadang-kadang dia jawab juga gitu. Nah, ini ada lembaga Harmbench ya. Dia membuat semacam benchmark berbagai prompt gitu ya yang kita tanyakan yang terkait dengan attack itu kalau di DeepSeek itu ternyata semuanya dijawab. Jadi kalau kita tanya dia jawab
meskipun yang tanya itu kriminal, kira-kira gitu ya. Jadi ini yang bertanya kriminal, dia ingin menyerang sistem gitu ya. Tanya ke DeepSeek, itu dijawab. Nah, berarti kalau kita sekarang mau jadi penyerang, paling enak nanya DeepSeek ya? nanya DeepSeek ya. Bahkan di sini tingkat keberhasilan ini menyebutnya serangan ya pada LLM. Serangan dalam konteks yang tadi ya, kita menanyakan sesuatu yang terkait dengan attacking gitu. Itu 100% kalau DeepSeek. Kemudian kalau lama itu 96%, GPT-4o itu 86%, yang paling rendah itu ada O1 Preview ya. Nah itu ya, jadi DeepSeek itu termasuk paling rentan ini Mas Ali, yang seperti itu ya. Guardrailnya itu bentengnya itu belum bagus gitu. Oke. Barangkali termasuk ini juga kalau kita tanya tentang misalnya apa ya, itu ada copyright behavior copyright behaviors, ada multimodal behaviors. Saya nggak tahu ya kalau tentang misalnya pornografi, kita tanya tentang pornografi, jangan-jangan dia masih guardrailnya nggak ketat juga gitu ya. Gitu. Ya itu sebetulnya seperti awal-awal kita pakai ChatGPT 3 ya. ChatGPT 3 itu awal-awal kita nanya apa aja kan dijawab. Semuanya dijawab, termasuk pertanyaan yang sensitif. Nah ini masih nyambung juga Mas Ali. Ada justru yang guardrailnya kuat, yaitu teman-teman pasti udah baca juga ya. Kalau kita tanya tentang Tiananmen. Nah, ini masalah politik ya. Tiananmen itu di Cina kan pasti sensitif pertanyaan itu. Terus ada lagi yang nyoba tentang pertanyaan tentang konflik Natuna. Natuna itu kan wilayah Indonesia itu ya yang ada konflik dengan Cina gitu ya, ada rebutan wilayah di situ. Ya masih dispute gitulah ya. Itu dia nggak mau jawab juga. Guardrailnya kuat kalau yang seperti itu. Jangan-jangan sebetulnya bukan nggak kuat guardrailnya, tapi guardrailnya dikuatkan di yang itu dulu gitu ya, yang lain prioritasnya belum. beda. Prioritasnya beda. Jadi nggak apa-apa buat hacker ini dulu nih yang prioritas. Ya mungkin buat dia prioritas Pak, karena kalau itu lolos barangkali perusahaannya ditutup sama Cina itu. Nah itu ya, itu mungkin pesanan dari pemerintah Cina ya. Oke, kamu jalan, kami dukung, tapi untuk hal-hal seperti ini guardrailnya harus kuat gitu ya. Dia udah ngasih rule gitu yang harus diikuti oleh DeepSeek. Oke. Jadi dari sisi itu memang keamanan kita menggunakan agak ya berbeda aja mungkin ya, berbeda, dan ya itu mungkin dari sudut pandang umum. Cuma kemarin juga saya membaca yang masalah security kebocoran data itu juga sempat kejadian Pak ya. Sempat kejadian dia ternyata menyimpan chatting log di tempat yang kurang aman gitu dari DeepSeek. Yang DeepSeek ya. DeepSeek ya. Nah, berarti itu confidentiality-nya ya masih itu. Tapi juga itu membuka bahwa sebetulnya semua chat, kita harus menyadari kita ngobrol sama chatting apapun itu terekam semua. Tinggal seberapa percaya kita dengan yang merekam chatting kita ya. Nah, ChatGPT ya seberapa percaya kita ke ChatGPT masalah itu. Ke yang lain-lain yang di Amerika, yang perlu diingat, Amerika kan sangat menghargai privacy law, kecuali dalam keadaan terpaksa dan kecuali dalam keadaan konflik gitu. Ya. Nah, jadi ya kalau kita di militer Indonesia dan lain-lain ya hati-hati pakai semua ini berarti. Iya, betul. Mereka pasti nyimpen semua dan semua pemerintahnya kalau keadaan terpaksa bisa membuka semua data itu. Ya, itu mungkin kita perlu pertimbangkan barangkali ya. Jadi mungkin menurut Pak Budi nih, DeepSeek ini ke depan akan seperti apa nih? Ya. Atau sebenarnya bukan DeepSeek secara umum ya, secara khusus, tapi secara umum dengan adanya DeepSeek ini ke depan gimana sih Pak? Ya. Nah ini Mas Ali ya. Jadi ini sebenarnya menggambarkan ya. Jadi tadi ada beberapa aspek gitu ya. Jadi approach dari sisi teknologi itu ternyata masih ada belokan-belokan tajam ya. Masih jadi, ada potensi. Ada improvement gitu ya. Jadi apa yang sekarang kita miliki itu tidak hanya diimprove dengan nambah data, nambah computing power, tidak gitu ya. Tapi dari sisi algoritma, dari sisi arsitektur, ternyata peluang untuk improvement itu kalau menurut saya akan selalu terbuka. Ya, itu nah ke depan itu nanti ya ini untungnya persaingan antar perusahaan ini itu nanti akan mendorong mereka untuk melakukan improvement. Nah, ini catatan kedua ya yang mungkin
bagi kita ya sebagai bangsa Indonesia ini kita harus tetap waspada karena bagaimanapun ini semuanya kan perusahaan luar, mau perusahaan Cina, mau perusahaan US, tapi kan kita punya kepentingan nasional gitu ya Mas Ali ya. Nah, kita harus membuat strategi bagaimana caranya kita, kalau kita memang user gitu ya, kita menggunakan dengan aman dan kita bisa mendapatkan value yang besar dari situ. Ya, kita membangun sistem berbasis DeepSeek misalkan, tapi sistem itu value-nya memang sangat besar. Atau bahkan kita berikutnya perlu membangun sendiri juga LLM yang dari Indonesia gitu ya. Saya nggak tahu itu, tapi artinya kita harus memikirkan strategi jangka panjang terkait dengan ketahanan nasional mungkin gitu. Karena yang poin nomor 3 Pak, dengan harganya, kalau saya ngelihat harganya aja Pak ya, dengan harga kemudian kemampuan dipasang premis dan sebagainya, ini sebetulnya udah masuk cost and benefit dari banyak perusahaan. Jadi sebetulnya yang Pak Budi katakan tadi sangat penting nih, karena sekarang nih dari kami sendiri, dari kita udah banyak yang minta implementasi LLM di tahun 2025 ini. Jadi harganya DeepSeek itu membuat jadi visible gitu ya. Ya, awalnya kan wah ini harus harga sekian. Mau nyoba aja berat gitu ya. Sekarang harganya turun jadi LLM itu sudah bisa diakses lah, bisa itu belokan tajam juga. Belokan tajam. Berarti nanti akan membuka ini Mas ya. Penerapan lebih besar, lebih luas gitu yang hal-hal baru itu. Nah, kalau kita nggak hati-hati, poin nomor 2 tadi kepentingan negara, kepentingan kita sebagai bangsa itu bisa hilang gitu ya, bisa apa ya? Bisa tercederai. Baik, nah itu kira-kira diskusi kita ya, rekan-rekan sekalian ya. Jadi tadi dari berbagai aspek gitu ya kita coba diskusikan. Ya kalau kita lanjut ini mungkin bisa seharian gitu ya, karena sangat menarik ini ya kalau kita bicara tentang LLM ini. Nah nanti mungkin berikutnya kita akan ini Mas Ali ya, kita akan membedah hal-hal lain ya, mungkin dengan DeepSeek atau yang lebih spesifik tadi ada yang LLM untuk reasoning, itu saya sangat tertarik itu kok, dia spesifik reasoning itu seperti apa. Berikutnya mungkin nanti kita akan bedah lebih khusus lagi. Mungkin Mas Ali ada tambahan penutup Mas Ali? Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan lonceng. Terima kasih semua, sampai ketemu di episode selanjutnya.